Baiklah, saya akan melanjutkan video materi bab 8 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentasi kepemilikan. Jadi, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai aktivitas perusahaan anak, yaitu dia menerbitkan saham baru, tambahan saham, kemudian tambahan saham dibeli oleh PT Induk. Dan sekarang yang ingin saya jelaskan itu ada 3, dan yang terakhir yaitu isu-isu seputar konsolidasi yang lain, yaitu bagaimana kalau akuisisi sahamnya dilakukan tidak pada awal periode tapi dilakukan pada interim atau di antara periode awal dan akhir. Kita masuk ke materi masih transaksi atau aktivitas yang dilakukan entitas anak. Yang berikutnya adalah entitas anak menjual saham tambahan. Jadi entitas anak menerbitkan saham baru, tapi yang membeli bukan PT Induk, tapi yang membeli adalah pihak ketiga. Maka konsekuensi ini pasti kepemilikan saham PT Induk berkurang. Maka nanti yang harus dilakukan menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki PT Induk atas PT anak. Yang harus dilakukan menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki PT anak nanti. Bandingkan antara penurunannya, karena tidak ada kas yang diturunkan oleh PT Induk karena yang membeli PT ketiga. Sekarang kita lihat di sini PT Induk membeli 400.000 lembar saham dari 500.000 lembar saham beredar PT anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT anak. Komposisi dari ekuitas atau aset bersih PT anak saat itu terdiri dari saham biasa, yaitu 500 juta, dan saldo laba sebesar 200 juta. Kita hitung apakah dia mengakuisisi nilai tercatat atau tidak. Pada nilai tercatat, ekuitas total dari PT anak ada 700 juta. Dari 700 juta ini berapa bagiannya dari PT Induk? Berarti kalikan, ya kita hitung dulu persentasinya. 400.000 dibanding dengan 500.000 itu berapa persen? 80%. Nah, sekarang total ekuitas PT anak itu ada 700 juta yang menjadi miliknya PT anak. Nah, sekarang total ekuitas PT anak itu 700 juta yang menjadi miliknya PT Induk hanya 80%. Berarti 80% dikalikan 500 juta, berarti ada 560 juta. Nah, itulah ekuitasnya PT anak yang menjadi miliknya PT Induk, atau yang dikuasai PT Induk itu ada 560 juta. Bandingkan dengan imbalan yang diserahkan oleh PT Induk yaitu 60 juta juga. Maka pastikan akuisisi pada 2 Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai tercatat kemudian. Maka pastikan akuisisi pada 2 Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai tercatat. Kemudian lanjutannya sampai ke anak memiliki nilai nominal 1.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 PT anak menerbitkan tambahan saham baru sebanyak 125.000 lembar. Yang menerbitkan adalah pihak ketiga atau kepentingan non pengendali saham. Yang membelinya adalah pihak ketiga atau kepentingan non pengendali seharga 1.200.000 per lembar. PT anak melaporkan pada 31 Desember 2015 yang memperoleh laba 50 juta dan membandingkan dividen 30 juta. Sekarang kita lihat dampak dari penerbitan dari saham baru yang dibeli oleh pihak ketiga, yang mengakibatkan kepemilikan PT Induk itu menjadi turun dari 80% menjadi 64%. Dari mana hitungnya? Kepemilikan sebelum PT Induk itu tidak berubah, yaitu 400.000 lembar, tapi jumlah saham beredar menjadi meningkat dari 500.000 lembar menjadi 625 lembar. Maka 400 lembar dibagi 625 lembar itu adalah 64%. Jadi, turun persentasi kepemilikan PT Induk pada PT anak dari 80% menjadi 64%.
Kemudian, penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak meningkat ekuitasnya. Kenapa meningkat? Kenapa meningkat ekuitasnya? Karena menerbitkan saham baru, maka PT Anak itu akan mencatat di posisi kredit. Ada akun modal, saham biasanya dihitung dari jumlah. Baru saham baru yang ditentukan berarti 125 lembar kalikan dengan nilai nominal Rp100.000. Berarti modal saham biasa PT Anak itu meningkat menjadi Rp125.000, sedangkan dia memperoleh kas dari dia menerbitkan saham baru sebesar 150 juta. Berarti ada akun tambahan modal diskon juga bertambah menjadi 25 juta. Berarti peningkatan ekuitasnya PT Anak ketika dia menerbitkan tambahan saham baru itu adalah terjadi peningkatan ekuitas 150 juta dengan rincian 125-nya adalah peningkatan pada modal saham biasa dan 25 jutanya adalah peningkatan pada saldo tambahan. Nah, sekarang kita hitung. Ini adalah posisi ekuitas dari PT Anak sebelum adanya tambahan saham baru yang diterbitkan. Ini setelah adanya saham baru yang ditentukan, ini adalah kepemilikan saham dari PT Induk sebelum PT Anak menerbitkan saham baru. Ini setelah kalian kalikan 80% kepemilikan PT saham PT Induk kepada PT Anak. Sebelum penambahan saham baru ini dengan ekuitas PT Anak sebelum penambahan saham baru, maka tercatatnya investasinya ada 576 juta. Kemudian setelah perusahaan anak menerbitkan saham baru, maka total ekuitasnya berubah menjadi 870 juta dan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk berkurang menjadi 64%. Kalikan 64% itu, maka tercatat investasinya turun menjadi 556.800. Terdapat selisih sebesar 19.200. Nah, untuk kasus ini tidak dapat kita bandingkan berapa adanya kas yang diperoleh oleh PT Induk. Kenapa tidak bisa? Karena transaksi ini bukan Induk yang melepaskan sahamnya, tetapi PT Anak yang menerbitkan tambahan saham baru. Beda dengan kasus sebelumnya. Pada kasus sebelumnya, emang kepemilikan saham PT Induk turun, tapi dia mendapatkan kas. Kenapa dia mendapatkan kas? Karena yang dia jual oleh PT Induk adalah sahamnya PT Anak yang dia miliki. Kalau kasus ini kepemilikan saham PT Induk turun, tapi dia tidak mendapatkan kas sama sekali karena dia tidak mendapatkan kas karena bukan dia menerbitkan saham. Yang menerbitkan saham adalah PT Anak. Maka langsung 19.200.000 selisih ini adalah sebagai pengurang yang artinya ekuitas itu akan dicatat pada posisi. Nah, kenapa sekarang kita lihat di sini ekuitas langsung dicatat 126 juta investasi PT Anak berkurang sebesar 126 juta. Gimana? Kenapa investasi pada PT Anak berkurang menjadi 126 juta? Kenapa bukan menjadi 19.200? Apakah ada kesalahan di sini padahal investasinya turun bukan sebesar 126 juta? Artinya apa? Yang dicatat di sini terjadi kesalahan. Jadi bukan 126 juta tapi sebesar 19.200.000. Ganti. Nah, jadi berkurang sebesar 19.200.000. Kenapa tidak ada kas? Beda dengan tadi. Ada kas yang diterima oleh PT Induk. Tadi penjelasannya karena dalam kasus ini PT Induk tidak menjual sahamnya yang dimilikinya, tapi dalam kasus ini PT Anak yang menerbitkan tambahan saham baru jadi mendapatkan kas adalah PT Anak. Jadi penyusunan jurnal ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian yang dilakukan berikutnya, kita mau membuat jurnal eliminasi. Tapi sebelumnya kita mau menghitung dulu berapa posisi nilai dari investasi dari PT Induk, kemudian berapa nilai dari kepentingan non pengendali, baru kita perhitungkan. Kita mulai dari, kita masukkan dulu dari saldo 2 Januari 2015 dengan rasio kepemilikan 80%.
20%. Berapa nilai investasi PT Induk? 560 juta. Berapa kepentingan non pengendali? 140 juta. Dari mana menghitungnya? Dari 20% kalikan dengan total ekuitas PT Anak 2 Januari 700 juta. Jadi 700 juta dikalikan dengan 20%. Itu harus sama dengan saldo biasa ditambah dengan PT Anak. Kemudian PT Anak mengumumkan adanya laba bersih. Kemudian PT Anak mengumumkan adanya laba bersih kepemilikan tetap masih 80-20. Nah, dari laba bersih yang diumumkan oleh PT Anak sebesar 50 juta, itu 40 jutanya meningkatkan nilai investasinya PT Induk pada PT Anak. Berapa besarnya? 80% kali laba yang diumumkan, yaitu sebesar 50 juta. Berarti 80% dikalikan 50 juta. Berarti 40 juta itu meningkatkan nilai investasinya PT Induk. Kemudian 10 juta meningkatkan nilai investasinya punya kepentingan non modal. Saldo laba itu meningkat karena, ingat ya, laba itu menambah saldo lama. Dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebesar 30 juta itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Kenapa seperti itu? Karena dia mencatat menggunakan pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas. Maka penyesuaian yang dilakukan PT Induk adalah ketika dia menerima dividen dari PT Anak, dia akan mengurangi nilai investasi sebesar 24 juta, 80% kali 30 juta. Dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebesar 30 juta itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Kenapa seperti itu? Karena dia mencatat menggunakan pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas. Maka penyesuaiannya yang dilakukan PT Induk adalah ketika dia menerima dividen dari PT Anak, dia akan mengurangi nilai investasinya sebesar 24 juta, 80% dikali 30 juta. Kemudian yang 6 juta, yang 20% kali 24 juta itu mengurangi investasi kepemilikan kepentingan non modal. Dividen yang diberikan itu mengurangi saldo lama. Kemudian terdapat penerbitan saham baru. Tadi sudah dihitung sebagai akibat dari penerbitan saham baru oleh PT Anak yang dibeli oleh pihak ketiga. Ternyata mengakibatkan nilai investasi PT Induk pada PT Anak turun sebesar 19.200 juta. Kemudian kepentingan non pengendali itu meningkat sebesar 169.200. Nah, bagaimana dapatnya ini? Adanya peningkatan non pengendali, apa terjadi kesalahan atau tidak? Nah, ini cara menghitungnya. Dia akan melakukan waktu penerbitan saham baru itu terjadi peningkatan ekuitas PT Anak. Itu sebesar 150 juta akibat dari penerbitan saham baru yang dilakukan oleh entitas anak yang meningkatkan ekuitas PT Anak 150 juta ini membawa konsekuensi nilai investasi yang dimiliki PT Induk atas PT Anak turun menjadi 19.200. Maka untuk menyimbangkan, maka terjadi peningkatan kepentingan non pengendali sebesar 169.200. Sehingga sekarang nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk dengan kepemilikannya yang sudah turun dari 80 ke 60%, sekarang nilai investasi PT Induk pada PT Anak itu 556.800. Sedangkan kepentingan non pengendali itu 313.200. Posisi ekuitas akhir pada 31 Desember yang dimiliki oleh PT Anak itu untuk saldo laba saham biasa itu sebesar 625. Untuk tambahan modal di setor itu 25 juta. Dan untuk saldo laba itu 220 juta. Sekarang kita hitung atau kita buat jurnalnya. Yang pertama adalah mengeliminasikan saham biasa dan tambahan modal di setor dan saldo laba 625,25 dan 200. Kemudian mengeliminasi bagian laba atas PT Anak. Ingat, saldo normal dari laba itu kredit, maka kita mengeliminasi dengan kita debitkan. Begitu juga dengan bagian laba non pengendali. Dividen diumumkan juga dieliminasi karena ini sudah akun dividen itu dicatat oleh PT Anak ketika dia mengumumkan pembagian dividen.
Saldo normal dividen itu adalah debit. Maka jika mau eliminasi, maka kita kreditkan. Investasi pada PT Anak juga kita eliminasi sebesar 556.800 dan kepentingan dan pengendalian kita munculkan sebesar 313.200. Itu kalau entitas anak melebihi tambahan saham baru melebihi yang dibeli oleh pihak ketiga. Sekarang ada lagi aktivitasnya yang melakukan adalah entitas anak juga, tapi bukan menerbitkan saham baru, tapi entitas anak membeli kembali atau menarik sahamnya yang beredar sebagai saham kreasi. Nah, saham yang ditarik ini adalah saham yang berasal dari entitas induk. Saya contohkan, Lukman itu punya saham di perusahaan saya sebanyak misalnya 800.000 lembar. Jumlah total saham yang beredar itu 1 juta lembar. Berarti Lukman punya 80% saham di perusahaan saya. Maka perusahaan Lukman itu induknya perusahaan saya. Kemudian yang memiliki 20% lagi itu adalah Aziza Purnama, itu memiliki 20%. Nah, hari ini saya menarik kembali atau membeli saham yang punya saham perusahaan saya di Lukman. Berapa jumlah saham yang saya beli drip to Lukman? Beli itu sahamnya saya sendiri. Nah, saya membeli saham kepada PT Lukman itu sebanyak 200.000 lembar. Saya tarik dan itu sebagai saham presum. Artinya tidak beredar. Maka apa konsekuensi jumlah saham yang dimiliki oleh PT Lukman atas sahamnya PT saya itu? Sekarang turun dari 800.000 lembar, sekarang turun menjadi 600.000 lembar yang dimiliki PT Aziza atas perusahaannya saya. Itu tetap sebanyak 200.000 lembar karena yang beredar menjadi turun karena 200 itu dijadikan saham resum. Otomatis persentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Lukman atas perusahaan saya itu menjadi berubah, yang tadi 80% sekarang sudah turun. Berapa? Hitung saja, 600.000 lembar dibagi dengan 800.000 lembar. Berapa? 75%. Nah, 75% awalnya PT Lukman punya saham di perusahaan saya itu sebesar 80%, yaitu 800.000 lembar dibagi 1 juta lembar tiap yang beredar, karena saya menarik 200.000 lembar saham saya yang dimiliki PT Lukman. Maka sekarang jumlah yang beredar turun, yaitu sebesar 800.000 lembar, dan kepemilikan saham yang dimiliki PT Lukman atas perusahaan saya itu juga turun menjadi 600.000 lembar. Jadi 600.000 lembar dibagi 800.000 lembar berarti menjadi 75%. Hitung sekarang yang dimiliki Aziza. Aziza sekarang punya tetap 200.000 lembar, tapi bukan atas 1 juta lembar, tapi atas 800.000 lembar. Berarti naik menjadi 25%, yaitu 50,47. Baiklah, itu saja penjelasan bab 8 part 1 dan part 2 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.